Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pernah nggak sih kalian ngerasa lapar saat perut berbunyi? Atau ngerasa lemas kalau belum makan? Nah, itu karena tubuh kita membutuhkan energi. Energi tersebut kita dapatkan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Tetapi bagaimana makanan bisa berubah menjadi energi? Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang sistem pencernaan manusia. Yuk kita mulai. Nah, sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Yang kedua, dapat menjelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Tujuan pembelajaran yang ketiga dapat menjelaskan pentingnya makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah sekumpulan organ di dalam tubuh yang bekerja sama untuk menghancurkan makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa makanan yang tidak dibutuhkan. Nah, proses ini itu dimulai dari mulut, lalu berlanjut ke kerongkongan, hati, lambung, usus besar, usus halus, dan akhirnya keluar melalui anus. Selain itu, ada juga organ pendukung seperti hati, kantung empedu, dan pankreas yang membantu proses pencernaan. Nah, perjalanan makanan dimulai dari mulut. Di sini makanan dihancurkan oleh gigi, dicampur oleh air liur, dan dibantu lidah untuk didorong menuju ke kerongkongan. Air liur sendiri mengandung enzim yang mulai memecah makanan, terutama karbohidrat. Jadi, proses pencernaan sudah dimulai sejak makanan masuk ke mulut kita. Setelah ditelan, makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan memiliki gerakan otot yang disebut peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan turun menuju lambung. Gerakan ini itu terjadi otomatis tanpa perlu kita pikirkan. Nah, sesampainya di lambung, makanan mengalami pencernaan yang lebih kuat. Lambung menghasilkan asam lambung dan enzim yang berfungsi menghancurkan makanan menjadi bubur makanan yang lebih lembut. Asam lambung juga membantu membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Kemudian, dari lambung, bubur makanan masuk ke usus halus. Usus halus adalah tempat yang sangat penting karena disinilah nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Nutrisi yang sudah diserap kemudian dibawa oleh darah untuk digunakan sebagai energi. Nah, sisa makanan yang tidak lagi mengandung nutrisi masuk ke usus besar. Di sini, tubuh menyerap air dari sisa makanan tersebut. Setelah air terserap, sisa makanan berubah menjadi feses atau kotoran. Feses yang terbentuk akan disimpan sementara di rektum, lalu dikeluarkan melalui anus saat kita buang air besar. Itulah akhir dari perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Selain dari organ utama sistem pencernaan manusia, ada organ pendukung sistem pencernaan, yaitu ada hati yang menghasilkan empedu untuk mencerna lemak, kantung empedu menyimpan empedu sebelum digunakan, dan mengeluarkannya ke usus halus, dan organ pendukung terakhir ada pankreas, yaitu menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Jadi, secara singkatnya, proses pencernaan manusia itu pertama makanan masuk dan dihancurkan di mulut, lalu di kerongkongan membawa makanan menuju lambung, di lambung makanan dihancurkan menjadi bubur. Nah, bubur makanan diserap nutrisinya oleh usus halus. Nah, di usus besar menyerap air dan membentuk feses, serta rektum dan anus menyimpan dan mengeluarkan feses. Nah, selanjutnya mengapa sih kita harus makan dan minum? Nah, makanan itu dibutuhkan karena
Tubuh kita memerlukan energi, nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Kita juga harus memasukkan makanan dengan menu yang bergizi dan seimbang, yaitu seperti buah, lauk pauk, sayuran, dan karbohidrat. Nah, jenis-jenis nutrisi dalam makanan itu ada protein, karbohidrat, lemak, lalu vitamin, serat, dan air. Nah, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan sistem makanan? Nah, cara menjaga kesehatan sistem pencernaan itu dimulai dari makan makanan yang seimbang, makan makanan bergizi seimbang, hindari makanan terlalu berminyak atau pedas, lalu mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan, dan terakhir minum air putih yang cukup dan olahraga teratur. Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana makanan diproses di dalam tubuh kita sampai menjadi energi. Sistem pencernaan itu bekerja setiap hari untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan kuat. Jangan lupa makan makanan sehat ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.